ya? Ya, lebih aman yang pasti. Iya, lebih Ya, aman ya. Jadi Pak Ferry siap nih ngasih mana titik-titiknya dan siap. harus bagaimana, siap ya? Siap. Oke, Mas Iksan minta tolong untuk materinya bisa ditampilkan. Oke. Atau Pak Ferry masih mau nambahin dulu? Kita langsung aja prakteknya. Oke, Oke. wah praktek. Nggak pakai jarum ya, saya mah pakai Nggak jari pakai aja. jarum. Iya, nggak. Karena banyak orang kan dengar jarum pasti serem itu ya. Ya, Nah, jadi nah ini Pak Ferry, ya. menjadi ibu yang bahagia dengan hipnopuntur. Nah, bahagia itu biasanya kalau ibu-ibu konotasinya adalah dengan kebugaran, kecantikan gitu ya, Betul. awet muda gitu Ya. ya. Nah, sekarang kalau bisa disampaikan tentang itu, tentang kebugaran, kecantikan, awet muda untuk ibu-ibu Indonesia yang bahagia. Tapi bukan untuk ibu-ibu doang, Oh ya? bapak-bapak juga Oh bisa. bapak, ya oke sepakat. Parenting itu adalah kolaborasi antara suami istri, antara Iya, bapak dan ibu ya. betul. Apalagi bisa gantian tambah mesra dong Pak Ferry ya. Harusnya begitu. Wah, bapak melakukan untuk ibu, ibu melakukan untuk Ya, bapak. dan sebaliknya buat anak-anak juga bisa. Oke. Karena banyak ya di era pandemi ini belajar Zoom itu ada namanya stres wajah. Mm, Jadi ini buat stres wajah juga bisa. begitu. Jadi Oke. maksudnya stres wajah itu kelihatan lesu mukanya gitu, Bun. Nah, Kayak itu saya ini kelihatan capek loh Pak Ferry. ya. Oh, dari mana-mana perjalanan, kemudian saya habis menempuh perjalanan panjang berhari-hari, tidur kurang ya. Ya. Ini saya merasakan lelah. Nah, Oke. tapi saya tidak tahu ilmunya, bagaimana saya harus bagian mana yang harus dipijit. Oh ya, satu pertanyaan boleh Pak Ferry. Apakah bisa terjadi kesalahan ketika kita memijit tidak tepat pada titiknya kemudian akan mengganggu kita. Nah itu kan takut saya. Ya. Oke, pertama yang kesalahan itu kukunya kalau panjang, Bun. Oh kalau titik jadi kuku harus pendek nih. Kalau bisa. Jadi karena kan bisa terjadi goresan ya kalau terlalu panjang ya. Ya, Kalau luka kita ya. tajam iya jadi luka. Oke. Kemudian harus kondisi bersih, Bun. Hmm. Jadi jangan bekas habis nyambel gitu ya. Kan? Jadi matanya juga bisa jadi pedas kan. Oke. Nah, gitu kan. Jadi Satu kuku pendek, ya, tidak bersih. tajam, bersih, Ya. steril lah kalau bisa ya, Ya. pakai disinfektan, hand sanitizer, sabun gitu ya. Betul. Nah, baru kita mulai tutup darah. Oke Betul. Mas, boleh sampaikan? Boleh Anda langsung sudah ke materi waktunya yang ke untuk materi. titiknya bisa. Ada yang muka, Titik-titik. bagian muka ya di belakang itu. Jadi yang titik pertama itu adanya di ubun-ubun, Bun. Ini kecerdasan. Langsung gambar. Boleh, Mau boleh. langsung gambar yang kecantikan atau gambar gimana? yang kecantikan Mas. Ada yang titik-titik. Heeh. Ya. Ada nih next yang coba bagian yang belakangan. Next, lagi. Ini awet muda tuh. Yang awet muda boleh nih. Kita Nah, ini lihat yang ya. mundur lagi tadi, maju lagi Mas, satu. Mundur. Yang ada Pak Ferry-nya. Nah, ini. Manfaat pijat jari puntur jadi pengen. Itu saya mengenal Pak Ferry di sebelah foto yang sebelah kiri itu beliau dulu sekali ya. 2004 Bun itu. 2004 ya. Masih seperti itu, kemudian bertemu dengan saya dengan Pak Ferry sudah 10 tahun ya bersama. Lebih dari ya, itu kayaknya. lebih dari itu ya. Itu nggak berubah. Jadi 10 tahun yang lalu ya seperti ini, ketemu lagi seperti ini. Lihat fotonya itu 2004 dan sekarang sepertinya kok lebih menarik yang sekarang. Jadi rahasianya tolong Pak Ferry. Oke, rahasianya di titik-titik akupuntur yang di muka ini yang boleh slide berikutnya. Dua slide dari ini. Jadi yang titik pertama itu ada di ubun-ubun kepala, Bun. Nah, ini ya. Nah, ya. Awet muda. Nah, jadi ubun-ubun. Ya, itu kalau di dalam titik akupuntur namanya Pai Hui. Pai Hui. Jadi itu ratusan pertemuan titik-titik manusia adanya di sini, Bun. Jadi ini kita rangsang. Kalau akupuntur dengan tusuk jarum. Nah, kita nggak usah dengan tusuk jarum, boleh diketok-ketok seperti ini. Nah, supaya dirangsang energinya jalan mengalir ke seluruh tubuh. Sekali ketok-ketoknya berapa lama Pak Ferry? Oke, maksimal 1 menit, Bun. Maksimal 1 menit. Jadi boleh sambil praktek ya. Sambil praktek kan kita semua, yuk. Saya juga pengen seger nih. Iya. Saya pengen seger habis perjalanan panjang. Jadi karena kok ada efek ngantuk ya Pak Ferry? Nah, efek ngantuk itu ketika nih diketuk, itu terjadi hormon manusia itu dia endorfinnya meningkat, Bun. Jadi manusia akan merasa rileks. Ya. Jadi boleh maksimal 1 menit. Kenapa? Karena kalau terlalu lama kan timbul panas.
Oke. takutnya luka. Oke. Jadi selain ketok, boleh misalnya biasa Bunda kan lakukan hipnoterapi ya. Iya. Nah, sambil disentuh gini. Sampai disentuh gini. Sugestinya yang Bunda sering berikan silakan. Oke, mulai hari ini dan seterusnya saya adalah seorang ibu yang bahagia dengan pasangan yang bahagia dan anak yang bahagia. Mulai hari ini dan seterusnya saya adalah istri ibu yang bahagia. Gitu ya, Pak Ferry. Kalau buat ibu-ibu, buat Oke, bapaknya. yang buat bapak-bapaknya mulai hari ini dan seterusnya saya adalah bapak yang bahagia, suami yang bahagia. Atas izin Allah itu bisa gitu ya. Itu Amin. sambil ditaruh saja. Sambil taruh saja boleh. Itu iya. sudah ada ini Bun. Di tangan kita ini kan ada reaksi panas ya Bun ya. Ya. Jadi ketika kita taruh di titik akupuntur itu terjadi tarik menarik. Jadi ada energinya. Jadi sehingga di kepala ini lebih hangat. Nah, dengan hangat atau panasnya itu kan dia mengalirkan aliran darah lebih bagus. Ya, Nah, itu yang pertama titiknya. Titik pertama ada di ubun-ubun. Betul. Kemudian ketuk-ketuk Diketuk-ketuk paling boleh. lama 1 menit. Setelah itu lakukan sugestinya. Betul. Ingin menjadi istri yang bahagia, pasangan yang bahagia, dan ibu yang bahagia, gitu ya. Boleh. Ya. Ibu-ibu Indonesia coba untuk lakukan sendiri dan sangat mudah. Hanya 1 menit ya. Betul. Hanya 1 menit ketika dilakukan dengan sebuah keyakinan. Maka akan menjadikan diri kita seperti apa yang kita ucapkan. Tubuh kita, pikiran kita akan menangkap apa yang kita sampaikan ya. Dan ketika itu dilakukan terus-menerus selama 30 hari, itu akan menjadikan sugesti baru yang diterima oleh pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar ini ya Pak Ferry itu 88%. Ya, jadi kalau ternyata sugesti kita yang mengatakan bahwa saya adalah seorang istri yang bahagia dan ibu yang bahagia, dilakukan terus-menerus dan ketika masuk ke pikiran bawah sadar itu akan menjadi permanen. Kita menjadi yang bahagia. Meski pandemi tetap bahagia. Iya. Walaupun nggak keluar-keluar harus pakai masker, harus social distancing tetap bahagia. Iya. Daring mendampingi anak-anak akan tetap bahagia. Oke Pak Karena Ferry. bahagia itu kan milik kita Bun. Iya, nggak jauh-jauh ya, ada di sini ya. Betul, iya, ada di sini. ada di sini, ada dalam ketukan Bisa, gitu ya. ya. Oke, Nah. lanjutnya titik Nah, berikutnya Pak titik Ferry. berikut itu adanya di antara alis mata nih, kiri kanan di bagian dalam ini. Nah, ini namanya yintang. Hintang. Iya, jadi ini Oke. kalau di dalam beberapa kepercayaan yang lain itu kan mata ketiga Bun. Jadi kita intuisi Cakra kita lebih ajna. ya, Ya. jadi intuisinya lebih bagus nanti Bun. Jadi intuisi bahagianya lebih bagus. Nah, selain buat awet muda ya. Nah, jadi boleh lakukan ketuk seperti ini. Nah, boleh juga ditarik ke atas Bun. Tarik ke atas. Kalau tarik ke atas itu dapat 2 keuntungan. Jadi kerutan-kerutan yang ada di dahi ini, nah tentunya kan umur boleh tambah tapi ya muka tetap muda dong, Oh, 17 gitu. tahun. Oh, Nah, 17. jadi boleh Ntar ditambahkan anaknya gini kesaing. Bun, ke Oh, atas. gitu. Iya. Oh iya. Boleh semua alisnya. Matanya sambil dipejamkan atau tetap terbuka? Ada efeknya nggak tuh ketika Nah. mata kita terpejam dan terbuka? Tentunya berbeda ya. Oke. Jadi ketika terbuka itu kan kurang konsentrasi, kurang rileks. Oh, oke. Ketika kita tutup mata itu membuat rileksnya lebih mendalam dan apalagi ditambahkan sugesti yang Bunda berikan. Ya, oke. Jadi sugestinya sama ya dengan yang tadi ya Bun. Jadi sugestinya mulai hari ini aku semakin cantik dan awet muda bahagia gitu dong. Untuk Tambah ya. Bapak-bapak lebih ganteng gitu Oh Bun. Bapak, mulai hari ini dan seterusnya saya adalah pasangan yang ganteng dan menyenangkan. Pokoknya segala sesuatu yang positif ya. Amin. Ya, jadi Bunda, ibu-ibu Indonesia yang bahagia. Setelah yang titik kedua adalah di antara 2 alis kita bisa ke atas, tarik dan rasakan betapa nyamannya. Biasanya peserta pelatihan itu kalau sudah sampai di sini enggan berhenti, ya. Tapi ingat karena ada gesekan 1 menit maksimal Bu. Nah, Takutnya luka. betul, enggan berhenti sehingga perlu diingat hanya 1 menit menjadi muda dan bahagia gitu ya. Betul. Jadi di antara 2 alis itu titik kedua. Selanjutnya Pak Ferry. Selanjutnya ada di titik bawah ketiga. mata Bun. Jadi ini sangat bagus ya buat yang ada kantong mata Bun. Jadi ini bisa contohnya. mengurangi. Ini contoh Jadi, banget nih kantong Ya, mata. jadi di bawah kantong mata ini, pas di bawahnya sini. Ya. Nah ini ST1. ST1. Di bawahnya lagi ada ST2 dan 3. Bedanya 1 jempol 1 jempol.
Jadi boleh langsung 3 gini, Bun. Sebentar nih, jempol siapa? Jempol pasien. Oh, jempol Jempol pasien. masing-masing. Oke, karena Kalau jempol saya gede, Bun. nah itu dia. Begitu jempolnya Pak Ferry dipraktekin ke saya, baru 2 jempol habis pipi saya. Ya, Kan gitu. ya. Jadi ketika di titik ketiga T1, T2, T3 betul. selisihnya adalah 1 jempol klien itu sendiri. Betul. Ya, mantap. Jadi boleh 3 jari, Bun, gini. Ya, 3 jari. Jadi seperti 3 ini jari. ya, Bunda, ini kita praktek supaya ingat. Jadi kelas kita ini memang kelas istimewa nih. Bukan hanya teori, kita langsung bisa praktekkan. Oke, Gini ya. kita coba ya. Oke. Wah, ini saya yang Kalau diri sendiri mungkin kurang maksimal ya, Bun, ya. Kalau dilakukan orang lain itu lebih luar biasa rasanya, Bun. gitu. Karena ketika kita lakukan sendiri kan tenaga kita keluar. Oh ya, posisinya sebaiknya seperti apa, Pak Paling Ferry? bagus tiduran. Oh, tiduran. Iya. Jadi kita tiduran berebas Betul. sambil ditarik begini ya. tarik Ke begini. ke arah luar. Ke arah luar, betul. Ke arah luar. Jadi jangan ke dalam. Kalau ke dalam itu malah kerutannya bertambah nanti, Bun. Jadi ya. harus keluar. Nah. Keluar ya. Jadi supaya ini kenceng semua. Ya, nih punya saya ini kan memang aslinya sudah nenek ya, nggak bisa dipungkiri. Ini kan gede nih. Ini biasanya karena apa ini, Pak Ferry? Kurang tidur ya bisa, Bun. Kurang Ya, istirahat ya. Ya, terus? Kemudian kurang minum air putih, bisa Betul, mineral ya. Betul, saya memang minumnya juga cuma 2 gelas, kurang banget ya. Iya. Iya. Nanti ditambah bisa Nanti ya. apalagi Pak Ferry yang bisa membantu ini mengurangi banget nih? Kekurangan air sih biasanya secara ini gitu anatomi ya. tubuhnya, Bun, ya. Jadi minum air diperbanyak. Betul. Minum Sama air tidur ya. sama tidur. Iya. Kalau untuk usia saya Pak Ferry, itu tidurnya berapa jam ya? Di atas 50 ya sekarang, Bun, Iya. ya. Itu sekitar 5 jam 6 jam sudah cukup Sudah sebenarnya. cukup Ya, ya. Tapi Jadi- yang berkualitas, Bun. Betul. Nah, tidur berkualitas. Saya tambahkan ya Pak Ferry. Iya. Ibu-ibu Indonesia ketika bicara tentang tidur yang berkualitas. Tidur berkualitas itu tidak berdasarkan lamanya waktu tidur, tapi efektivitas ketika kita tidur, sugesti yang kita masukkan saat menjelang tidur itu yang akan berpengaruh pada bangun itu kita segar atau masih ngantuk. Betul. Ya, kalau kita menjelang tidur masih memikirkan yang tadi belum selesai, masih numpuk di sana sampai tertidur, ketika bangun walaupun sudah 7 jam, itu tumpukan masih banyak dan tidak akan segar, tidak akan fresh. Kenapa? Terbebani. Ketika loading menuju theta, gelombang otak alfa kemudian ke theta, saat delta itu masih saja memikirkan tumpukan yang di pojok yang belum selesai. Jadi ayah bunda ketika ingin bahagia, awet muda, mulailah dengan tidur yang berkualitas. Menjelang tidur sugestikan sebuah sugesti positif. Tidur nyaman, tenang, sehat, bangun sehat walafiat, segar bugar, bahagia. Itu spontan lakukan. Jadi ketika tidur, gelombang otak ada di alfa dan theta sampai ke delta. Sugestinya ketika loading adalah bangun sehat walafiat, segar bugar, bahagia. Dan itu lakukan ketika 30 hari terus menerus akan menjadi database. Tidur saja, sugestinya adalah bangun sehat walafiat, segar bugar. Gitu Pak Ferry. Oke. Itu kalau dari ilmu saya. Jadi nggak bisa cuma hanya tidur doang ya, Bun, ya. Nggak Jadi bisa, bangunnya harus apalagi bahagia tidur ya. dengan kesel hati. Ya bangun Oke. masih kesel, badan tetap kesel, tidak terasakan bahwa sudah rest walaupun beberapa jam. Oke. Ya, itu tambahan dari saya ya, untuk ayah bunda di rumah. Karena itu ada penelitiannya, Bun. Jadi ketika hipnosis ini digabung dengan titik akupuntur dilakukan itu 2 kali lipat, luar biasa hasilnya. Oh, gitu. Dibanding hanya hipnosis, dibanding hanya akupuntur, Bun. Jadi ketika dikolaborasikan menjadi hipnopuntur, ini menjadi luar biasa ya. Hasilnya 2 kali lebih cepat. Alhamdulillah. Karena penelitian menurut dokter siapa itu ada di dalam bukunya itu di Amerika itu memang sudah diteliti, Bun, ilmunya. Oke. Jadi mengkombinasikan 2 ilmu yaitu ilmu akupuntur Dan dan hipnosis. hipnosis menggunakan potensi pikiran bawah sadar. Oke. Jadi diketuk-ketuk. Dipaihui, Baik, terus ini intang. terus di sini Iya. pas mau tidur Betul.
dipadukan Tambah satu lagi, Bun. Ya, apa tuh? Umur itu kan nggak bisa bohong ya. Ya. Jadi kadang ini kan turun di pipi nih. Nah, kita di sini ada titik ST5 dan 6. Jadi kita lakukan seperti gini, Bun. Oke, dinaikkan. Jadi supaya ini tetap naik pipinya dan tirus juga. Oh gitu. Nah, itu berapa lama? Tetap 1 Maksimal menit. 1 menit, Bun. 1 menit. Betul. Tekanannya? Tekanannya sesuaikan. Misalnya kalau anak kecil ya pelan aja. Oke. Oh, Tapi- ini juga buat yang kecil bisa. Bisa buat anak kecil, Oke. misalnya terlalu cabi ya, Bun ya. Tapi kalau nggak cabi kadang nggak lucu katanya, Oh, Bun. iya, iya, iya. Tapi ini sesuai ya, disesuaikan kondisi masing-masing gitu. Kalau terlalu overweight tentunya kan tidak bagus juga. Ya, ya, Jadi ya. boleh disesuaikan gini. Karena anak-anak ini sekarang menjadi perhatian pemerintah, Bun. Jadi Ya. untuk anak-anak ini jangan terlalu overweight juga itu. Karena overweight itu kita tahu ya bisa menimbulkan multi penyakit gitu. Iya, 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 iya. Oke. Jadi lakukan seperti ini bisa. Nah, mau langsung 2 gini boleh atau kiri kanan. Gantian. Nah, gitu. gantian boleh. Pokoknya Ingat, 1 menit. maksimal ya. 1 menit. Oke. Mungkin sugesti dari Bunda sama ya. Oke, mulai Kayak tadi hari ya. ini dan seterusnya wajah saya semakin menarik, Ya. muda dan bahagia, Ya, gitu ya. betul. Sepertinya teman-teman kita yang lain juga pengen mempraktekkan kok nantinya Ya, ya. ini rasanya udah kencang saya, Bun. Oh iya ya. Baru belum 1 menit ini. Karena begitu. memang kolagennya itu pasti dirangsang untuk ini produksi Dan terus. nggak jaim ya. Kalau saya barusan kan jaim ya. Oke. Wah, cuman gini-gini doang padahal nggak kena. Yang benar adalah kayak Pak Ferry tadi. Ya. Ya, disentuhkan, Jadi kasih ditekan tekanan dan sedikit ya. dikasih tekanan ya, gitu. Oke, oke. Jadi kalau misalnya usianya lanjut kan jangan kenceng-kenceng juga Ya, ya, kan. ya, ya, Jadi ya. sesuaikan kondisi masing-masing. Itu sebetulnya yang menggayut di pipi itu apa sih Pak Ferry? Ini kan ini ada lemak ya, Bun ya. Ah, Nah, itu kan kalau kita kurang gerak kan juga bisa, usia juga bisa. Jadi saraf-sarafnya menurun gitu, Bun. oke. Saya merasa soalnya, Oke. ya dulu kalau dilihat dari kamera depan begini, ya ini masih ada tirusnya. Sekarang kok menggelembung. Nah, Dan itulah saya melihat ketika reuni, Oke. 80% wajah dengan usia di atas 50 ada kemiripan pipi. Yaitu Oke. ada gelembung itu tadi ya. Iya, Ternyata memang di usia itu ada kumpulan lemak di situ ya. Iya, iya, betul. Oke. Jadi usia memang nggak bohong, tetapi bisa kita memperlambat penuaannya, Bun. Ya, 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 ya. Jangan Oke. teknik hipnopuntur ini Betul. Jadi tetap menggunakan titik-titiknya, dan kata-kata Ditambah hipnosisnya. hipnosisnya. Betul. Oke, Mas, lanjut titik selanjutnya. Oke, itu masih- cukup sih sebenarnya, masih banyak, coba dengan itu sudah cukup. lagi dong, Iya. ditambah lagi. Mau lagi? boleh. Oh, Oke, ya. ya. Oke. Mungkin gini, ada yang beberapa ada kerutan di samping mata ya, Bun ya. Nah, iya, iya, Nah, iya. ini yang samping mata ini bisa gunakan tayang namanya, titik tayang. Titik tayang letaknya di sini. Nah, kalau di kamera ya bisa dilihat ya. Nah, jadi lakukan, boleh ditarik ke atas seperti ini. Nah, Ya, oke. sama lamanya 1 menit maksimal. Jadi sugestikan sama ya, Bun ya, kayak tadi ya. Ya, mulai hari ini dan seterusnya saya adalah orang yang bahagia, awet muda dan mata saya indah. Kan gitu boleh dong. Kalau Betul. tadi Jadi ini buat pilih- titik mata juga, Bun, betul. Oke. Jadi penglihatannya juga lebih Kalau bagus. minus gimana Kalau tuh? minus itu saya meneliti bertahun-tahun belum berhasil, Bun. Saya sendiri Oke. minusnya masih segini aja, nggak nambah tapi. Oh, nggak nambah. Jadi ya? alhamdulillah nggak nambah ya. Kalau biasa kan selama 5 tahun 10 tahun orang nambah minus ya. Kalau minus saya dari dulu sama di antara 5,5 gitu. Bisa juga karena itu tadi ya. Sering pijitan saya itu lakukan tadi ini. ya. Jadi hampir setiap hari, Bun. Wah, mantap. Sambil bercermin ya. Enggak juga nggak apa-apa enggak sih. juga. Oke. Kirain sambil bercermin tetap Iya. dengan mensugestikan diri. Iya. Kayak seperti itu ya. Jadi setiap saat kita misalnya sambil duduk bisa, tapi paling enak itu memang sambil tiduran, Bun. Lebih rileks. Ya, oke. Jadi ngantuk pun tinggal lanjut gitu ya. Menimbulkan ngantuk, betul. Jadi ketika dilakukan terapi pijat atau tusuk jarum itu merangsang hormon-hormon dalam tubuh itu jadi nyaman, jadi rileks, serotoninnya kan meningkat, Bun. Jadi hormon bahagianya meningkat. Otomatis ya badan rileks dia jadi ngantuk. Betul. Terus ketika kita pijit, mensugesti, masuk ke alfa, theta, delta, kita dalam kondisi yang positif. Oke. Amin. Oke, lanjut Pak Ferry. Bagian Yang mana titik lagi? bahagia, Silakan olahraga, disampaikan. Bun. Oke. Saya lihat Bunda kan sering olahraga tuh di statusnya sama Bapak ya. Nah, itu salah satunya yang bikin Bunda tetap di usia sekarang tuh tetap awet muda dibanding teman-temannya. Alhamdulillah. Apa bukan karena kita kenal ya?
Sering terapi sih sebenarnya ya Bun. Kalau saya lebih pada karena takut itu tadi, takut jarum ya, Iya. takut jarum, lebih menggunakan jari, Jari-jari, hanya ya. memang belum intens gitu ya. Iya. Kalau sudah terasa lelah itu baru dilakukan, tetapi kalau tidak ya lupa gitu. Nah saya tanya nih sama Pak Ferry, sebetulnya frekuensinya itu yang baik dan benar seperti apa? Kalau dengan jari boleh setiap saat, setiap hari berkali-kali masih oke. Oh Kalau berkali-kali bisa? betul. Kalau jarum itu 3 hari sekali cukup. Oke, Ya, oh berkali-kali boleh ya? betul ya. Karena kan yang diperhatikan pertama higienisnya, kemudian jangan sampai terjadi luka gitu aja. Kalau terlalu lama luka yang itu yang bahaya. Oke, ya. Misalnya Oke. terlalu kencang, terlalu kasar melakukannya kan gitu. Jadi ya itu Bun dengan bahagia melakukannya. Ya, jadi ibu-ibu Indonesia yang berbahagia itu salah satu yang bisa digunakan oleh kita orang tua untuk menjadi awet muda dan biasanya menjadi bahagia. Nah, apakah ia kemudian setelah kita nih orang tuanya bisa melakukan itu, apalagi yang bisa dilakukan untuk anaknya? Karena bahagia tadi berkaitan dengan prestasi anak, ya, Betul. kecerdasan anak, Betul. termasuk kreativitas anak. Nah, ada nggak titik-titik yang bisa menjadikan atau membantu putra-putri kita menjadi seperti itu? Titik-titik akupuntur itu yang buat kecerdasan adanya di kepala Bun. Dan saya sudah melakukan penelitian di anak-anak. Jadi ternyata dilakukan selama 6 bulan itu nilai prestasinya meningkat Bun. Itu di daerah mana saja tuh, Pak Ferry, Yang bisa dulu ditunjukkan? itu pertama kali saya lakukan penelitian 6 bulan Bun. Jadi sekolah anak kebutuhan khusus itu selama setiap hari dilakukan. Itu 15 menit pijat, 15 menit senam ya, yoga ya. Jadi kurang lebih 30 menit setiap hari. Berarti selama 6 hari sekolah, minggunya off. Jadi setelah mereka pulang sekolah, guru-gurunya melakukan itu sambil dievaluasi. Saya setiap minggu datang evaluasi. Kasih Hasilnya catatan. setelah 6 bulan, betul, kasih catatan perkembangan bagaimana. Setelah 6 bulan itu prestasi mereka meningkat, ditandakan misalnya mereka ikut lomba-lomba Bun. Mereka ikut lomba-lomba, menang waktu itu. Kemudian gurunya juga memanggil siswanya itu lebih respon. Yang dulu dipanggil responnya lambat, ini responnya Sekarang, meningkat. iya. Kemudian nulisnya, gambarnya lebih bagus Bun. Jadi buat motoriknya sangat bagus. Berarti ada perubahan menuju positif. Betul. Dari yang tanpa pijitan dengan yang plus Betul. pijitan. Waktu itu ada 10 anak yang dengan pijitan dan yang kelas yang lain nggak pakai pijitan, itu prestasinya berbeda. Beda. Ayah bunda, ibu-ibu bahagia, itu walaupun kecil-kecilan risetnya, tapi sudah membuktikan bahwa dengan memberikan pijitan yang teratur terutama ya, itu Ya, selama rutin. 6 bulan ya, selama 6 bulan itu sudah menunjukkan perubahan menuju positif. Itu dengan plus sugesti atau tidak? Itu waktu itu saya belum belajar hipnosis Bu. Jadi belum. Apalagi dengan menggunakan sugesti. Secara teori 3 kali 30 hari sudah bisa mendelete data lama. Seandainya nih ayah bunda, putra putrinya sudah terlanjur dengan label malas. Kita sering mengatakan kamu nih malas banget sih disuruh belajar, kita yang bilang. Kamu nih malas banget sih belajar gitu ya. Nah, ketika malas belajar dan menjadikan database untuk anak, nah si anak itu merasa memang dirinya malas, ya. Mulai sekarang ketika kita tahu bahwa dengan pijitan, nah ada pijitan nanti akan disampaikan oleh Pak Ferry ya selama 6 bulan secara teratur itu sudah menunjukkan perubahan. Tambah dengan hipnosis, berikan sugesti. Malas tadi yang sudah menjadi database si anak, rubah. Tanyakan pada anak, Dek, Kak, kamu pengennya jadi anak yang seperti aku pengennya anak yang rajin. Mulailah sampaikan, oke, yuk jadi anak yang rajin. Kita main pijit-pijit ya, sugestikan. Mulai hari ini dan seterusnya, adik adalah anak yang rajin dan rajin. Oke, lanjutkan.
Adik mulai hari ini dan seterusnya, adik adalah anak yang rajin, rajin, dan rajin. Terus lanjutkan sampai ke titik yang lain. Nanti titiknya akan ditambah oleh Pak Ferry khusus yang kecerdasan ya. Nah ini secara teknik pijatan dan sugesti dikolaborasikan. 3 kali 30 hari biasanya sudah menunjukkan perubahan. Anak yang tadinya malas dan lelet bergerak menjadi anak yang rajin. Atau apapun yang dia suka. Paling enak itu kalau nanya, adik pengennya apa? Aku pengennya keren. Loh, keren itu apa? Keren itu nilainya bagus, gajinya bagus, temennya banyak, belajarnya seneng. Itu anak yang keren, Mam. Dia bilang begitu. Maka ketika memijit, ayah bunda katakan apa yang dia minta. Mulai hari ini dan seterusnya, adik anak yang keren. Biasanya dia senyum-senyum. Ya, saya sering lakukan pada anak-anak kecil. Kamu pengennya jadi anak apa? Aku anak keren. Nah, ketika saya sini dekat Bu Erina, yuk kita pijit gitu ya. Sambil begini, coba dek bilang sendiri ya dalam hati ya, mulai hari ini dan seterusnya aku adalah anak yang keren. Nggak semua bisa bilang R Pak ya. Aku anak yang keren. Nggak apa-apa, yang penting tahu artinya adalah keren, nilainya bagus, on time, nurut sama orang tua, rajin belajar. Itu kompak, insya Allah 3 bulan atau 6 bulan akan menunjukkan perubahan. Ini testimoni ibu-ibu bahagia yang sudah pernah mengikuti seminar dan pelatihan kita memberikan testimoninya seperti itu. Oke Pak Ferry, lanjut yang untuk kecerdasan Pak Ferry. Jadi titiknya yang dasar ini ada 8 Bun. Oh ada jadi, 8, ya, oke. Betul, tadi itu kan yang Pai Hui di atas ya. Jadi titiknya sama. Jadi titik Pai Hui ini luar biasa karena dia ratusan pertemuan. Jadi buat hampir semua keluhan bisa. Nah, sambil tadi sugestikan yang Bunda berikan itu. Jadi semakin mudah menerima pelajaran kan bisa Bun ya. Jadi semakin mudah mengerti gitu Bun. Nah, semakin mudah paham. Karena saya termasuk orang yang tidak mudah cepat belajar Bun. Jadi ketika saya mempelajari sesuatu itu tidak bisa langsung masuk. Jadi setelah selesai kelasnya itu saya baru bisa mengerti. Loadingnya lama. Nah, loadingnya lama Bun. Nah, jadi ini bisa diaktifkan ya. Titik Pai Hui, kemudian yang tadi Yintang ya. Kemudian ada juga titik yang di bawah hidung ini rencung. Nah, apa? Rencung. Ya, jadi bisa diketuk seperti ini, tapi banyak orang yang nggak nyaman Bun. Di titik ini. Kenapa ya? Karena anak kecil ya Bun ya. Jadi merasa kok aneh gitu Bun. Jadi banyak saya temukan dalam praktek itu ketika sampai titik sini dia kurang nyaman. Nah, kalau untuk beberapa orang yang kurang nyaman, lakukan ketika mereka tidur boleh Bun. Jadi setelah mereka tertidur, itu tetap boleh dilakukan pijit atau totok seperti ini. 2, 3. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada di samping bibir Bun. Ada ST4 ini. Stasiun 4. Ya boleh. Karena ini untuk bicaranya juga lebih bagus Bun. Berikutnya ada di bawah sini juga. Dagu. Ya. Kemudian ada lagi ya. Tadi yang taiyang ya Bun ya, samping sini ya. Jadi boleh seperti gini boleh, atau sambil dilus-lus gini boleh. Nah, disesuaikan. Ngantuk ya? Ya, jadi ketika ngantuk itu katanya sugesti kan gampang masuk ya Bun ya? Ya betul, itu biasanya ketika kita ngantuk, nyaman dan rileks, gelombang otak sudah mulai ada di alfa. Dan itu adalah timing yang tepat, waktu yang tepat untuk memasukkan sugesti. Dan ketika sugesti itu dilakukan terus-menerus akan bisa menjadi permanen. Kalau mendelete data yang lama ya Pak Ferry ya. Oke, jadi kuncinya di situ ya. Iya. Titik yang lain Pak Ferry. Oke, titik berikutnya itu ada di atas ini yang rambut ini. Oh, nah, masuk kan, masuk ke arah kepala ya? Iya, kan ada rambut yang nongol ini ya, masuk satu jempol ke dalam. Jadi lakukan seperti ini boleh. Boleh juga diketuk-ketuk. Jadi anak-anak itu nyamannya berbeda Bun. Jadi ada yang senangnya diketuk. Jadi sambil bermain-main. Jadi saya temukan itu ketika diajak terapi nggak mau Bun. Jadi yuk kita main-main yuk. Nah, sambil diketuk-ketuk gini mereka senang. Bisa sambil menyanyi atau nonton film yang mereka suka ya. Nah, yang berikutnya ada di depan lubang telinga nih. Nah, depan lubang telinga. Ini kan lubang telinga kita nih, di depannya sini ada titik juga. Nah, jadi dilakukan penekanan seperti ini. Nah,
Oke. Jadi ini sangat bagus untuk pendengaran mereka, Bun. Jadi responden mereka pendengarannya lebih bagus. Nah, oke, titik yang berikut ada di belakang telinga, Bun. Bingung nggak tuh? Di belakang telinga. Sini? Belakang telinga kan banyak ya. Nah, ini yang kita di bawahnya. Oh, di bawah belakang bawah ya. Ya, Oke. ditekan. Sama, maksimal 1 menit. Ada rasa sakit ya? Ada rasa sakit, biasanya pendengarannya mungkin ada masalah atau ginjalnya bermasalah, Bun. Heeh. Oh, Jadi kalau- kurang minum itu, Bun. Oh iya, Bisa. betul. Jadi ketika seseorang kurang minum, itu mengganggu sana. Nah, jadi ditekan seperti ini. Nah, Iya, iya, iya. kemudian yang terakhir itu di batas rambut belakang. Ya, Jadi kalau orang Jawa yang biasa sering dipikit sakit dipijit. kepala itu loh, Bun. Dipijeti. Karena di sini ada 2 pembuluh darah besar yang ke otak, Bun. Hmm, Jadi pijitnya harus hati-hati ini. Ya, jangan terlalu kencang. Jadi sedang-sedang aja. Oke. Sama lamanya 1 menit, boleh juga ditepuk-tepuk, Bun. Jadi tepuk-tepuk ini seperti gini. Nah, sambil main-main. Oke. Kalau biasa mungkin pukul kesel kan beda ya, Bun ya. Dipukul Ya. kencang itu jadi sakit. Kalau ini Dan nggak sampai semenit, masuk kesel gitu. Iya, iya, gitu betul, kan, betul, nggak ya? betul. Tapi ini karena memang ada tujuannya untuk merangsang itu yang otak ke atas itu. Betul. Jadi menepuknya walaupun keras tetap betul. memberikan Jadi manfaat. sedang-sedang aja gitu. Sedang-sedang saja. Jadi seperti bola itu membel, Bun. Gitu. Oke. Nah, jadi Ya, ya. anak-anak itu paling efektif saya ajak main-main. Jadi mereka kalau dengar terapi itu kadang-kadang nggak mau karena ada trauma mungkin ya, gitu. Jadi sambil main-main yuk gitu, nah bisa. Pijit-pijit gitu juga susah ya. Pijit-pijit kadang-kadang konotasi mereka tentang pijit itu kan berbeda ya, Bun ya. Jadi mungkin yang mereka melihat TV dipijit yang orang teriak-teriak kan jadi trauma ya, Bun ya. Ya. Nah, itu loh. Main-main lebih nyaman untuk anak-anak ya. Iya, karena salah satu haknya anak kan bermain ya, Bun ya. Iya, Nah, iya, gitu. iya. Nah, ini bagus bisa ini, Bun. Jadi membantu program pemerintah untuk menurunkan angka stunting, Bun. Ya. Karena kan jadi tumbuh ya. Otaknya tumbuh gitu, Bun. Fisiknya juga bagus Dan ya. berkembang terus kan kemampuan motoriknya, kemampuan otaknya berpikirnya, berimajinasinya itu bisa meningkat, Bun. Iya, oke, siap. Jadi untuk Ibu Indonesia yang bahagia, tadi tambahannya adalah di sini ada di bawah telinga ya, terus di depan telinga, terus di atas nih ya, ada batas rambut ya, ada batas yang berambut, yang tidak berambut itu mundur 1 jempol. Ya, di situ kita bisa juga lakukan ya, sambil bilang mulai hari ini adik semakin keren. Ya Dek ya, adik semakin keren. Kalau adik ngantuk, adik bisa katakan dalam hati saja. Adik semakin keren. Jadi lama-lama anak tertidur, dan ketika anak menjelang tidur itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan sugesti. Mudah-mudahan kemudian menjadikan anak itu bersemangat ya. Amin, dan Pak Ferry pinter ya, Bun ya. Insya Allah. Betul. Tambahannya Pak Ferry, selain apa yang sudah disampaikan tadi, apalagi nih? Tentunya olahraga juga penting ya, Bun ya. Jadi yang pernah saya lakukan itu setelah mereka pijit itu senamnya yoga. Yoga itu yang yoga dasar, Bun. Jadi yoga dasar itu sebenarnya seperti gerakan ketika kita seorang muslim itu melakukan sholat itu mirip-mirip, Bun. Oke. Ya, namanya Surya Namaskar, nama gerakan yoganya. Yoga paling dasar itu. Oke. Pak Ferry, ini kita tadi sudah ngomong banyak sekali ya. Siapa tahu ada yang mempraktekkan ya dan mengalami kesulitan sehingga ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan. Silakan. Baik, teman-teman yang ada di manapun rumah, berada. yang dimanapun berada, ada yang di mobil juga. Tolong raise hand untuk yang ingin bertanya, sampaikan dan nanti Pak Ferry akan menjawab. Boleh tanyakan kepada Pak Ferry, boleh kepada saya, berkaitan dengan menjadi bahagia dan berprestasi. Amin. Ada? Ya. Ya, Bu Sri, dari mana? Oke, kita lihat. Ini sampai seluruh Indonesia atau sampai luar negeri, Bun? Ini biasanya sih dari mana-mana. Ya, biasanya kalau klien saya yang ada yang di Singapura, ada yang di Qatar, itu biasanya ada. Tapi ini nggak tahu. Ya, saya nggak nampak. Sebentar ya, Ibu-ibu ya.
sekarang canggih ya Bun ya. Jadi dari manapun bisa mendengarkan Bunda. Ya, ya, insya Allah seperti itu. Kita sudah tidak dibatasi oleh Tempat ya. tempat ya. Kalau dulu untuk bisa bertemu, untuk bisa terapi itu mesti ketemu, harus ke Bogor. Tetapi saat ini kita bisa lakukan long distance terapi Oke. ya, menggunakan video call, kemudian dilanjut dengan hipnoterapi, tetapi jarak jauh gitu. Oke. Itu sudah mulai, bukan mulai, sudah menjadi kebutuhan Jadi sekarang. tren mungkin ya Bun ya. Ya, Jadi sudah menjadi gaya kebutuhan. hidup yang baru ya. Ya. Jadi terapi jarak jauh itu bukan hal yang tidak mungkin lagi ya. Betul. Dan sudah terbukti ketika terapi sudah ada kah, Mas? Oke. Bu Rini, kelihatankah Pak Ferry, terbacakah? Atau Bisa mungkin dibacakan? dibacakan boleh Mas? Dibacakan boleh. Oke. Langsung bicara ya. Oke. Oh, halo Bu Sri. Bu Sri boleh dibuka Mic-nya. mic-nya, Bu Sri. Halo. Oh, nggak kelihatan Bu Sri. Bu Rini yang bertanya silahkan untuk dibuka. Bu Rini, silakan Bu Rini. Oh iya, di sini kelihatan saya. Nah. Iya, oke. Mana tadi? Bu Rini atas. Halo Bu Rini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Oke. Bu Rini Narita. Ya, Ya, silakan Ibu, apa yang ditanyakan? ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa Waalaikumsalam. diberikan kesempatan untuk bertanya ya Bu. Ya, Saya ibu beranak 5. ya, alhamdulillah ya. Oh. Alhamdulillah saya cuma 3, pengennya 6 sih Ibu ya. Jadi Dari 5 anak itu bermacam-macam ya Bu. Iya. Dari segi minat dan ininya kecenderungannya ya Bu ya. betul. Ya, nah saya mungkin agak yang pengen ditanyakan itu ada satu anak saya yang kedua gitu. Kondisinya itu anaknya penasarannya lumayan tinggi gitu. Oke. Sekarang usia SMP ya. SMP ya. Ya, kalau dari segi pergaulan anaknya memang senang bergaul, Iya. senang sosialisasinya bagus lah ke teman siapa aja, ke anak-anak masuk, ke dewasa Iya. juga masuk gitu Iya. ya. Hanya mungkin dia belum bisa membedakan mana yang sekiranya dipergaulinya itu berbahayakah ataukah gimana, dia belum tahu dampaknya gitu. Karena memang usia SMP ya, kelas 2. Nah, saat ini saya sedang lagi dihadapkan pada satu kondisi nih. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah jalan keluar ya. Iya, iya. Nah, yaitu gini, kebetulan anaknya mondok ya. Jadi tidak bersama Ibu ya. Ya, jadi tidak bersama saya sejak kelas 1 SMP Iya. sekaligus pesantren gitu di sana. Nah, saat ini tuh dia tuh pulang sendiri ke rumah. Dengan alasan katanya kangen gitu ya, pengen pulang gitu. Terus selain daripada itu juga saya terus tetap dekatin gitu ya, walaupun dia ceritanya pulang sampai ke rumah itu dia belum mau cerita, nanti aja saya cerita sama ibu gitu, karena mungkin di sana ada sanak keluarga, di keluarga itu ya ada, saya tinggal sama ibu, jadi sama ibu juga sama neneknya ditanyain kenapa gitu, ada masalah atau apa gitu, takutnya ada apa-apa. Jadi Nah, saya tanyakan dari perjalanan itu mungkin bagaimana cara saya untuk membuka barangkali ya komunikasi terkait dengan apa yang terjadi si A gitu ya di sana itu sampai kok pulang tanpa izin dari pihak sekolah gitu. Saya pikir namanya jarak perjalanan lumayan jauh ya, dari tempat sekolahnya ke rumah. Dari pihak sekolahnya ada informasi apa Ibu? Ada informasinya dia ikut sama temennya katanya. Hanya jadi seperti itu saja? Ikut sama temennya, terus hanya ikut-ikutan aja karena memang anaknya gitulah. Jadi ada sedikit tantangan gitu, temennya mau pulang, dia coba ikut gitu, malah dikasih pinjem ongkosnya juga, kan nggak dikasih sembarang uang ya, jadi pinjem malah berani untuk memberi gitu, maksudnya pinjemin uang sama temennya, ya dia pulang ke sini sendiri. Ibu, anak-anak di usia seperti itu, anak-anak SMP itu Bu ya,
itu Ya. biasanya memang lebih percaya teman dibandingkan orang dewasa di sekitarnya, misalnya orang tuanya atau gurunya. Ya, ya. Biasanya orang tua dan guru ini karena melihat anak yang mau tumbuh besar ini itu dianggap sedang mencari jati diri, sehingga diberikanlah banyak batasan, banyak, menurut anak itu adalah tuntutan, ya, sehingga anak berkurang kenyamanan dan kebahagiaannya. Menurut anak. Betul, sehingga dia akan lebih menyenangi teman sebayanya yang tidak pakai syarat. Ya, kamu mau nurut, mau enggak, mau bodoh, mau pinter, mari kita bergabung. Ya, sedangkan kalau di rumah sholatnya on time, semuanya on time, maunya orang tua begitu, Bun. Jadi untuk membuat anak ini bahagia dan ibu bahagia adalah dengan mencari kesepakatan bersama. Tanyakan pada anaknya, menurut kakak, nah gitu Bu, ya. Jadi bukan, nih biasanya orang tua, menurut ibu kamu ini keluar dari pondok, nah menurut ibu, padahal yang ditanya si anak, si kakak, si adik. Jadi biasa menurut adik sudah keluar dari pondok itu, nah gitu. Untungnya apa, Dek? Tanya. Terus ruginya dong, Dek. Kalau ada untung, ada rugi, resikonya apa, konsekuensinya apa, Dek? Jadi menurut adik lagi, Bu. Jangan menurut ibu. Oh iya. Iya ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini menurut adik, nanti adik dapat konsekuensi apa? Ya, biarkan dia dari sisi dia, sehingga merasa bahwa oh ya, aku nggak hanya dilarang, diharuskan ini itu dan semuanya harus. Kan biasanya ibu begitu, orang tua tuh selalu nih, adik, menurut ibu apa yang kamu lakukan itu jelas gak benar, menurut gurumu gak, tapi gak pernah ditanya menurut kamu. Nah, ya, jadi itu ya Bu ya, itu di usia-usia seperti itu, karena anak-anak usia itu lebih senang dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Jadi posisikan orang tua ini menjadi teman sebaya yang menyenangkan. Dek, kamu pengennya masa pandemi begini belajarnya seperti apa? Gitu Bun. Kalau dia bilang ya aku mau santai, nah kalau santai hasilnya bagaimana? Yang penting adalah komunikasi dua arah, bukan satu arah ya Bun. Itu Bun, intinya adalah komunikasinya dua arah. Dan perhatikan bahwa anak-anak ini lebih percaya, lebih senang dengan teman sebaya dibandingkan orang tua yang senangnya direct, pokoknya. Gitu ya Bun. Iya. Nah kalau komunikasi kami dengan pihak sekolahnya berarti harus disampaikan juga ya. Iya. Nah hasil komitmen ibu dengan anak sampaikan. Gitu. Jadi ibu juga sampaikan, Pak, ini anak saya kondisinya seperti ini. Jadi solusi dari sekolah seperti apa? Nanya aja Bun, ya. Oh begitu. Solusi dari sekolah. Kalau ada keputusan apa dari sekolah gitu kan, saya sebetulnya seperti itu sudah dilakukan ya sampai tahu konsekuensi dari ini, ia tahu melanggar. Nah, tinggal sampaikan lagi. Kalau anak mau menerima sanksinya, itu kasih apresiasi karena dia mau menerima sanksinya, ya Bu ya. Jadi posisikan dia dalam posisi yang bahagia. Itu jawabannya ya Ibu. Perbaiki komunikasi bahwa anak-anak juga ingin dihargai. Gitu Bun ya. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada lagi Mas yang bertanya? Ya ada. Ya silahkan. Silahkan Saudara Hanifdar. Dari Palembang, Masya Allah, empek-empeknya luar biasa. Mudah-mudahan saya nanti sampailah ke Palembang. Yang kemarin belum ya Bu? Belum jadi kan? Langsung corona. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu.
Selamat siang Bunda, menjelang Selamat siang. sore. Iya. Saya mau menanyakan untuk untuk terapi, misalnya anak saya kan udah dewasa nih, udah Iya. 20 tahun. Jadi Betul. dia ada trauma masa kecil yang sampai sekarang masih membekas di ingatannya. Mm-mm. Terus mungkin ini juga waktu itu kurang komunikasi antara saya dengan dia. Ya. Terus pun cara menghilangkan trauma dia itu. Dia sebenarnya sekarang sudah kuliah di semester 9 di Iya. ITS. Tapi Ibu, dia bagaimana Ibu tahu kalau anaknya trauma? sebenarnya dia sudah sampai depresi keadaannya sekarang ini. Tapi kuliahnya sempat istirahat di semester 7. Semester kemarin sudah mulai kuliah lagi. Alhamdulillah sekarang mau lanjut lagi kayak gitu. Dia tahu sebenarnya kondisi dia depresi itu tahu, tapi saya yang salah sebagai orang tua baru mengetahuinya pada saat dia semester 6. Ya, Ibu, Jadi apa bentuk depresinya seperti apa, Ibu? dia tuh sebenarnya gini Bun, waktu tamat SMA dia belum mau kuliah. Jadi katanya mau istirahat dulu, tahun depannya baru mau ikut tes SBMPTN. Tapi karena waktu tamat itu nilainya bagus, saya suruh coba kalau kita ikut tes tahun ini. Ternyata dia diterima di ITS. Jadi pikiran saya pada waktu itu, kesempatan ini kadang kan bukan datangnya 2 kali, Bun. Ya. Saya suruhlah dia kuliah pada saat tahun 2016 itu. Ternyata itu jadi beban bagi dia. Yang menentukan perguruan tinggi dan jurusannya siapa, Ibu? Dia sendiri Bunda, dia nggak mau mengikuti saran saya sih mau kedokteran teknik, nggak mau, dia maunya statistik. Oke, saya ikuti. Pilihannya di ITS ya oke, saya suruh kuliah di Palembang, nggak mau, dia maunya ke ITS kan. Tapi salahnya itu karena dia waktu itu belum mau kuliah, saya sarankan kuliah, ternyata diikutinya saran saya, dijalaninya. Jadi pada semester akhirnya saya sudah bawa ke psikolog, ke psikiater, ternyata dia hasil dari psikologinya itu, psikologinya dia menarik diri dari lingkungan, dari teman-temannya. Tapi dia tetap dijalani kuliahnya, tetap dijalaninya. Nah, jadi sampai sekarang pun sampai hari ini pun dia masih menagih ke saya untuk mengganti masa lalunya itu dikembalikan. Yang dia pingin dulu main-main taman SMA itu bisa menghilangkan trauma dia yang kayak gitu tuh gimana sih Bun? Ibu tanyakan bentuk pengembalian itu yang seperti apa? Ya, bentuk pengembalian yang diinginkan oleh dia itu yang seperti apa? Karena kalau tidak bisa jadi nanti dia akan bermain-main di semester akhirnya tanpa mau menyelesaikan skripsinya dengan cepat. Ya, bentuk pemberontakan yang ditunjukkan oleh dia adalah dengan memperlambat skripsi dia. Ya, karena itu cara dia melawan orang tuanya yang tidak dia lakukan ketika dia lulus SMA. Ya, jadi Ibu tinggal sampaikan. Nah, pengembalian macam apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin bermain-main. Saya lakukan sebenarnya Bunda. Ya. Kalau waktu kan nggak bisa kan udah kita kembalikan. Betul. Yang bisa kita lakukan untuk saat ini, apa yang ingin dilakukan pada saat SMA kita lakukan sekarang. Kita realisasikan di saat sekarang. Ke depan ini. Ternyata pada waktu itu dia pingin di bidang fotografi. Jadi digantilah dengan pemenuhan keinginannya punya kamera. Udah saya penuhi semuanya. Tapi ternyata sampai sekarang dia juga masih keingatannya kembalikan waktu dia yang hilang itu Bun. Nah semalam itu dia nih kawan-kawannya nih kan udah pada tamat. Jadi dia tinggal lagi mungkin orang 6 satu angkatan itu. Dia takut dia nggak mau kuliah karena dia merasa nggak punya temannya lagi, temannya udah pada tamat semua gitu. Dan biasanya seperti itu Ibu. Semakin berat ketika teman-teman seangkatan semakin sedikit, semakin banyak support yang dibutuhkan, ya, dan semakin sulit dia untuk bertahan. Yang bisa dibantu, saya pernah membantu seorang mahasiswa yang juga sudah di semester 16 waktu itu, berat buat dia untuk menyelesaikan.
ya. Kita jangan mengatakan pada dia, udahlah ini gampang, tinggal 1 semester lagi. Itu kita Bu, yang tidak punya trauma, yang tidak punya keinginan yang ditahan. Kita bisa bicara begitu. Sudahlah, ayolah pikirkanlah 2 semester lagi, setelah itu kelar. Gak bisa begitu. Boleh begitu ya Bunda? Ya, karena buat dia itu berat Ibu. Ya, datang ke kampus dengan angkatan adik-adik kelasnya, dan temannya hanya bersisa 6, itu berat. Jadi Ibu katakan, kalau dia bilang susah nih Bu, ya susah ya nak ya. Nah support dulu, iya nak susah ya gitu. Jadi apa yang bisa Mama bantu gitu Bu. Susahnya itu diterima dulu. Gitu. Capek kali aku nih Mak. Ya pastilah nak capek. Setiap kali berangkat teringat teman-teman yang sudah lulus kah? Gitu. Iya gitu. Oke, jadi apa yang bisa Mama bantu? Itu yang tanyakan. Tapi terima dulu keluhan dia. Kembalikanlah, boleh kita kembalikan. Kamu ingin kembali ke masa SMA dengan usia sekarang, apa yang kamu harapkan? Ingin cuti kan nak? Nah, atau apa? Menurut kamu seperti apa? Kalau dia bilang cuti. Break. Nah ketika break itu motivasi lagi. Bahwa apa yang dia lakukan, ya karena waktu itu kan tidak bisa ditukar. Ya, waktu tidak bisa ditukar, tetapi bisa diedukasi. Dan dengan cara seperti yang tadi Pak Ferry sampaikan juga ya, dengan pijitan-pijitan itu pendekatan. Itu kalau di dalam hipnoterapi namanya anchor. Jadi bisa kalau ibu punya hubungan yang dekat dengan putra ibu atau putri ibu itu, berikan sentuhan mungkin di pundaknya sambil bicara. Itu sedang memberikan sugesti, misalnya ayo nak, insya Allah kamu bisa. Cukup itu Bu yang dikatakan, insya Allah kamu bisa. Berat ya nak ya, tapi kamu bisa. Sentuhkan di tempat yang sama secara berulang-ulang. Setiap kali ada kesempatan bertemu, sentuhkan. Misalnya di pundak, ya sentuhkan saja terus di pundak yang sama. Nah, setelah itu dilakukan, pada sentuhan selanjutnya dia tahu bahwa itu adalah sugesti dirinya bisa dan tenang, bisa menyelesaikan dengan mudah, ya seperti itu Bun. Jadi ini titik yang tadi itu juga bisa titik yang tadi bisa, atau kalau tanpa titik ya, kalau titik tadi itu insya Allah itu sudah dipastikan bisa. Tetapi kalau yang tidak dengan titik, dengan sentuhan saja, pegang saja. Nah ini pusat syaraf ini dengan telapak tangan yang ibu berikan, masya Allah dahsyat. Ini ada magnet lah ya, ada energi yang kita bisa berikan lewat doa dan lewat sugesti. Nah berat ya, iya, dan kamu tetap bisa. Ditekankan pada bisanya, ya Bun. Berikan terus menerus. Walaupun umurnya udah segini masih gak bisa. apa-apa, sampai usia berapapun bisa dilakukan. Yang penting komunikasinya bagus, gitu Bun. Ya, dan bantu dengan beberapa sentuhan. Baik Bun, mudah-mudahan bisa membantu ya. Iya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada. Ini waktunya yang sudah habis. Yang chat. Oke, tolong Pak Ferry, monggo Pak Ferry yang jawab deh tuh. Salah satu waktunya. Yang paling ini sih, aku lihat ini. Ya di situ Bapak. Oke, yang mana paling atas ya? Dari mana nih? Dibaca dulu ini 3 ya. Haniftar udah Bu Mariati ya. Ya. Oke, dari Bu Mariati, assalamualaikum. Terima kasih bisa bergabung dengan Bunda. Ingin bertanya Bun, anak saya 3, yang pertama kuliah, yang kedua SMA, yang ketiga kelas 3 SD. Yang ingin saya tanyakan Bun, bahwa anak yang ketiga termasuk anak hiperaktif Bun. Jika diberitahu seakan-akan tidak tahu, apalagi jika disuruh-suruh. Jika tidak sesuai keinginan dia tidak mau. Maunya disanjung dan diberi janji yang dia mau, baru mau mengerjakan. Sering bosan dalam mengerjakan tugas nasihat ibu, seakan tidak digubris Bu. Oke, Pak Ferry, titik-titiknya beritahu dulu. Mana yang bisa dibantu untuk membuat dia lebih fokus, lebih tenang ya, tenang dan fokus. Tentunya fokus itu yang tadi ya, yang di payung di atas itu sama di sini Bun. Nah kemudian untuk lebih tenang itu ada titik di antara
di dada ini tengah-tengah. Ini ada titik memang titik untuk kejiwaan Bun. Jadi kalau di dalam yang cakra itu mungkin cakra jantung ya Bun ya. Jadi memang bisa digunakan dengan begini. Ini nggak apa-apa nih diketuk. Boleh. Nah, atau mungkin dengan disentuh. Ya, Nah, ya oke. Jadi secara titik akupuntur memang ada Bun. Ini untuk ketenangan jiwa. Oh ya, titik meridian juga ada di situ ya, Pak Ya, Ferry jadi ya. memang meridian REN 17 kita bilangnya Bun di sini. Jadi ini titik ketenangan jiwa atau biasa kita bilangnya titik sen. Sen. Jadi sen itu kejiwaannya Bun. Ya, tadi usia berapa ya? Kelas 3 SD Bun. Oh, kelas 3 SD, kurang Ya. lebih 8 tahun. Ya, jadi kalau disanjung atau dikasih hadiah dia baru mau mengerjakan Bun. Mungkin bahasa cintanya ya Bun ya. Hadiah. Iya, Oke. bahasa cintanya adalah hadiah gitu. Nah, gitu Bun, tadi Pak Ferry sudah sampaikan bahwa dengan titik jantung ya, ini biasakan disentuh ya, disentuh saja dan yakin bahwa dan katakan sugestinya. Adik tuh semakin tenang. Tenang bisa, Dek, dan setiap kali tenang, adik apapun tanya sama anaknya, adik mau apa? Adik kalau tadi keren contohnya ada Bu yang minta dia bilang ganteng. Ya udah, adik semakin adik fokus, semakin adik anteng, adik semakin ganteng. Nah, kata-kata yang dia minta ini akan dia terima maka dia akan diam. Gitu Bun, ya. Jadi sentuhkan di sini bisa, sentuhkan di kepalanya bisa, diulang-ulang tanya. Dek, kalau menurut adik gitu ya, anak yang pintar keren tuh sebutannya apa? Kalau dia bilang aku maunya ganteng, ikutin Bun. Ibu jangan memberikan nasihat yang panjang pada anak yang seperti ini. Hanya kalau 10 kalimat yang dia perhatikan hanya 2 kalimat. Jadi yang 8 kalimat membuat ibu kesal. Itu akhirnya menjadikan tidak nyaman dua-duanya. Jauh dari bahagia. Kenapa? Sudah ngomong 10 masih nggak didengerin. Orang perlunya anaknya cuma 2. Kenapa harus 10 bicaranya? Ya, sesuaikan. Itu pun boleh ditanyakan sama anaknya. Kakak pilih ibu bicara panjang apa pendek? Pendek. Nah loh, ya. Jadi berikan kalimat yang pendek sesuai dengan kebutuhan. Berikan sentuhan tertentu dan berikan passwordnya. Apa yang dia minta? Anak ganteng, anak keren, anak cakep, anak oke, anak pandai, anak pinter, apapun. Jadi jangan versi ibu. Biarkan versi anak, apalagi anak kelas 3. Suka-suka. Jadi ibu mulai direm. Bicaranya tidak perlu terlalu panjang, bisa jadi dia anak auditori. Hadiah diberikan hanya ketika dia berkelakuan baik dan pantas mendapat hadiah. Kalau sering mendapatkan hadiah akan tidak berarti lagi itu sesuatu yang bermakna. Gitu ya Bunda, hadiah diberikan memang layak dia mendapatkannya. Mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami. Gitu Bunda, Assalamualaikum. Sama buat mood juga Bun. Jadi supaya moodnya tetap stabil, titik ini ya bisa Bun. Jadi ya mungkin sugestinya yang Ibu berikan semakin apa nih Bun? Wah itu pasangan itu mut-mutan kan kadang-kadang nggak unpredictable. Karena ada yang nanya Bun, jadi bisa nggak buat mood gitu Bun? Oh titik iya ini bisa, Bun. iya. Mungkin sugestinya Bunda bisa berikan kali ya. Jadi kadang-kadang kalau sudah menjelang tidur, pasangan tidur duluan, sengaja nih pasangan tuh suami tidur duluan, tangan kita letakkan di dadanya. Samakan frasanya. Ya, ketika suami menarik nafas, ikuti. Ketika anak juga menarik nafas, ikuti. Mengeluarkan juga. Nah, setelah sama iramanya, frekuensinya sama, taruh tangannya, kemudian kirimkan pikiran kita. Katakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Papa semakin sayang dan bahagia dan semakin royal. Boleh dong? Nah, seperti dan itu. Dan moodnya semakin tenang mungkin. Moodnya semakin gitu ya? baik dan stabil. Dan sudah, misalnya itu besok lagi mau sugesti itu lagi. Jangan dirubah-rubah dulu. Minimal 7 hari itu dulu supaya tercatat dulu perintahnya. Jangan hari ini moodnya semakin semakin royal, semakin sayang, semakin nanti
overload malah ngeheng. Malah confused ya, jadi Ya, bingung gitu ya Bun ya. betul. Oke. Pas nanti bilang, Papa nih kok diajak ngomong hahu-hahu, padahal salah sugesti dari pasangannya ketika Oke. malam hari. Nah itulah Namanya- perlu pelatihan Bun. Yes, iya betul. Jadi Nah nggak nanti salah-salah. nanti kita dari manajemen ada pelatihan ya. Oke. Nanti kita akan share pada teman-teman. Kita akan berlatih selama beberapa jam. Kemudian kita praktek, kita lihat salah dan benarnya ketika melakukan itu. Oke. Itu per kasus juga bisa ya, Oke. Pak Ferry, kita akan lakukan itu. Siap. Begitu ibu-ibu yang bahagia, sepertinya waktunya juga sudah. Masih ada waktu? Ada yang Sudah. bertanya lagi ya. Satu lagi ya. Iya, 5 menit. Oke, satu lagi Pak Ferry. Oke, satu lagi ini menarik nih Bun. Jadi buat anak kebutuhan khusus bisa ya? Nah, secara akademis atau vokasional. Karena saya juga guru ABK untuk anak tunagrahita sedang. Nah, itu Bun. Ya, Jadi- ini Pak Ferry nih. Silahkan Pak Jadi Ferry. pengalaman saya 10 tahun yang lalu dan beberapa tahun ini memang saya fokus dengan anak-anak pertumbuhan tumbuh kembang anak Bun. Jadi mendukung program pemerintah. Jadi ini sangat bisa dan sangat akademis Bun. Titik-titik akupuntur ini bisa kita lakukan dan sudah banyak jurnal penelitiannya Bun. Jadi bisa dicari sebenarnya. Bu Kristina. Bu Kristina bisa cari di internet di Google itu banyak jurnal penelitiannya bahwa akupressure, akupuntur ditambahkan dengan hipnosis ini itu manfaatnya luar biasa. Coba Pak Ferry ini sekalian biar Bu Kris tahu titik-titik mana yang paling efektif digunakan untuk anak ABK. Oke. Itu titiknya. Nah, sebelum masuk ke titik, Bu Kris, saya akan sampaikan ya dengan sedikit usapan. Usapan itu dari kepala ke punggung, berhenti di punggung. Jadi kepala, leher berhenti di punggung, ya. Leher belakang ya Bun? Ya, leher belakang itu sampai ke punggung, lakukan secara perlahan dan nyaman serta berikan pesannya. Ya, pesannya adalah Adik atau sebutkan namanya itu paling enak ya. Sebutkan namanya dan katakan tenang. Tenang, tenang, tenang. Ibu ketika menyampaikan sugestinya sebelum menenangkan anak, ibu tenang duluan. Jangan sampai ayo Dik, tenang Dik, tenang. Ibunya tegang, ya, Oke. gurunya tegang, enggak bisa. Terapisnya tegang. Si anak akan berontak. Ya. Jadi sebelum memberikan ketenangan pada anak, maka tenangkan dulu diri sendiri dengan bernafas dengan teratur, mensugesti diri sendiri, aku bisa, aku tenang dan aku bahagia. Setelah itu sampaikan pada anak, oke, Andre, kamu tenang, tenang dan bahagia. Andre adalah anak yang tenang, tenang dan bahagia. Gitu, Pak. Tapi itu menarik penjelasan Bunda. Saya pernah Iya. ketemukan di sekolah khusus kebutuhan Brora ya Bun ya. Jadi ketika gurunya menyuruh anaknya tenang, gurunya sambil teriak-teriak Bun. Nah, jadi itu saya waktu itu sharing. Jadi sama mereka saya contohkan, coba berikan contoh tenang itu seperti apa. Jadi saya contohkan duduk seperti ini tenang. Dan anaknya ngikutin Bun. Iya, betul. Jadi yang seperti Bunda ceritakan tuh betul. Iya, karena ketika kita meminta anaknya suruh anteng misalnya, terus gurunya bilang, hey, jangan banyak gerak. Itu seperti perintah bergerak. Ibu gurunya sambil begini, terapisnya sambil begini. Betul. Tapi ketika bilang, anak-anak, ayo kita tenang ya. Iya. Mereka juga akan mengikuti untuk tenang. Karena anak gitu. itu kan contoh yang peniru paling ulung ya Bun ya. Betul, role modelnya kita. Oke. Ya, kita yang diduplikasi. Nah, sekarang titiknya nih, titik yang efektif digunakan untuk anak-anak Titik ABK. yang biasa saya gunakan itu tentunya tetap di paihui di atas. Kemudian titik yang kedua yang di rencung ini. Bukan rencung, cancung ini. Nah, jadi ren 17. Jadi boleh kita elus-elus juga untuk anak-anak, tapi diperhatikan kalau gurunya laki-laki, anak-anaknya perempuan kan bahaya juga Ya, Bun. nggak boleh. Jadi etikanya tetap kita jaga. Iya. Jadi sebaiknya kalau memang anaknya perempuan ya gurunya yang perempuan. Ya. Itu aja Bun. Ya, oke. Untuk masalah gender saya sampaikan ya, Pak, tambahannya ya. Ada sentuhan boleh, ada sentuhan tidak boleh sampai ada lagunya. Oke. Ya, sentuhan boleh dan sentuhan lagunya sentuhan boleh, ya, yang tertutup baju dalam. Jadi ketika kita mau menyentuhkan bagian tubuh yang tertutup baju dalam ini tidak boleh. Oke. Yang boleh hanyalah kepala, tangan, kaki. Pundak Jadi mungkin boleh Bun ya. ya,
Sebanyak titik yang ada di kepala boleh sampai leher pundak ya. Bagian tangan boleh, kaki boleh, tetapi yang tertutup baju dalam kan boleh. Jadi cucu saya kalau saya sudah mulai iseng saya suka lupa tepok-tepok, sentuhan tidak boleh. Tidak boleh ya, dia sudah. Jadi sejak dini kita ajarkan pada anak-anak sentuhan boleh dan sentuhan yang tidak boleh. Yang tertutup baju dalam tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Orang lain ya, kalau orang tua kan tentunya boleh. Gitu ya Pak Ferry. Ya. Waktunya sudah habis. Ibu-ibu Indonesia yang bahagia, lain waktu sesi 2. Oh iya, sesi 2. Sesi 2 kita akan munculkan nanti setelah sholat asar dan istirahat ya. Kita akan jumpa lagi di sesi 2. Kita tutup sesi yang pertama. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Dan ibu-ibu Indonesia yang bahagia, tetap di channel ini, tetap di Zoom ini, tidak perlu keluar, hanya perlu istirahat, sholat, dan melakukan sesuatu yang dibutuhkan. Mangga silahkan, dan kami tunggu lagi di sesi kedua bersama Nessa Akila, masih di tempat dan saluran yang sama. Terima kasih.